Pemerintah percepat proses penyempurnaan regulasi terkait pajak aset kripto. Emiten PT Jasa Marga Tbk panen pendapatan selama mudik Lebaran. Sahabat finansial, Anda menyaksikan kabar bursa hari ini. Rujukan berita ekonomi Anda bersama saya, Maria Rahu Halek. Per Januari 2024, jumlah investor kripto Indonesia tercatat berjumlah 18,83 juta orang dengan nilai transaksinya mencapai 48,82 triliun rupiah. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong penyempurnaan regulasi terkait pajak aset kripto. Per Januari 2024, jumlah investor kripto Indonesia tercatat berjumlah 18,83 juta orang dengan nilai transaksinya mencapai 48,82 triliun rupiah. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan terus mendorong penyempurnaan regulasi terkait pajak aset kripto. Hingga kini, proses peralihan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK masih berjalan. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fauji, selain peralihan pengawasan aset kripto, ketentuan pajak kripto juga menjadi bahasan utama. Hasan juga menambahkan Bapepti OJK dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK mendapat kesempatan untuk menyempurnakan regulasi terkait pajak aset kripto. Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Muhammad Ihsanuddin menyampaikan, saat ini OJK masih menunggu peraturan pemerintah yang diperkirakan paling lama terbit pada 12 Januari 2025. Sejauh ini peraturan pemerintah dimaksud masih dalam tahap diskusi atau harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian akan diproses di Sekretariat Negara. Seiring waktu, pihak OJK kerap bersosialisasi dengan semua pihak berkepentingan terkait kripto melalui fokus group discussion. Rencananya setiap transaksi kripto akan dipungut pajak yang terdiri dari dua jenis transaksi, yakni penjual aset kripto berupa pajak penghasilan PPH, serta pembeli aset kripto berupa pajak tambahan nilai PPN. Usulan awal Bapepti 0,1% untuk PPH dan 0,11% untuk PPN. Kemudian, usulan tersebut dipertimbangkan turun masing-masing menjadi 0,05% dan 0,055%. Pajak aset kripto diatur oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 yang sudah berlaku mulai tanggal 1 Mei 2022 lalu. Untuk diketahui, Indonesia mencatat sejumlah pencapaian luar biasa pada aset kripto. Manakala di dunia jumlah investor aset kripto Indonesia tercatat terbanyak ke-7. Bahkan per Januari 2024, jumlah investor kripto Indonesia sudah mencapai 18,83 juta orang dan awal tahun 2024 nilai transaksi aset kripto Indonesia mencapai 48,82 triliun rupiah. Emiten BUMN PT Jasa Marga Tbk mengungkapkan potensi kenaikan pendapatan jalan tol beserta usaha lainnya bisa berlipat kali ganda selama periode mudik maupun arus balik Lebaran 2024. Survei Kementerian Perhubungan terbaru menerangkan bahwa potensi mobilitas masyarakat pada Lebaran 2024 ditaksir mencapai 193,6 juta orang. Perkiraan volume tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni 123,8 juta orang. Oleh karena itu, emiten tol PT Jasa Marga Tbk atau JSMR berpeluang mendapatkan keuntungan berlipat ganda
dari momentum arus mudik maupun arus balik lebaran. Apalagi perseroan merupakan market leader di industri, mengelola 47% tol di Indonesia, mencapai 1.264 km. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisio Oktaviana menerangkan, pendapatan usaha perseroan tahun 2023 tercatat 15,6 triliun, tumbuh sekitar 12,9% year on year. Penyumbang pendapatan terbesar yakni pendapatan tol sebesar 14 triliun rupiah. Terkait potensi keuntungan, perseroan juga meningkatkan jumlah pengoperasian tol serta meningkatkan aktivitas bisnis prospektif di sepanjang koridor jalan tol. Sahabat finansial, jangan lupa PT Jasa Marga kembali menerapkan diskon tarif tol bagi pengguna jalan tol yang berlaku mulai tanggal 17 April 2024 pukul 5 pagi sampai tanggal 19 April pukul 5 pagi pula. Demikian sahabat finansial kabar bursa hari ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Saya Maria Rahu Halek, pamit undur diri, sampai jumpa.